Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati Ketua MPR RI, yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Agraria dan Pertanahan, Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPR RI yang berhadir. Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPR Aceh, penyelenggara pemilu, KIP Aceh dan Panwasli, Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, Gubernur dan Wakil Gubernur pendahulu yang kami sebut Gubernur dan Wakil Gubernur senior, Pangdam, Kapolda, Kajati, Rektor, Ketua Mahkamah Syariah, Kepala Pengadilan Tinggi, dan Lanut Iskandar Muda dan Lanut Sabang, Kepala Instansi Vertikal dari Imigrasi, BPK, Pajak, Keuangan, BPKP, Yang Mulia para Dubes Negara Sahabat, bil khusus Duta Besar Indonesia untuk Kuala Lumpur, para alim ulama, Abu Tumin, Abu Takrung, dan Abu dan Tengku yang lainnya yang berhadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan yang saya cintai, para relawan dan aktivis partai yang telah membuat saya berdiri di sini. Tanpa usaha keras kalian, saya ini bukan siapa-siapa. Dan juga yang terpenting, bagi rakyat Aceh, baik yang telah memilih saya, memilih kami, maupun yang tidak memilih kami, Anda semua saya cintai. Terakhir yang istimewa, buat ibu saya, ibu mertua saya, istri saya, yang telah mendampingi saya selama kurang lebih 23 tahun. Kemudian saya akan memulai pidato ini dengan mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah menyempatkan diri menghadiri pelantikan ini, dan yang telah memberi warna khusus untuk kita, memberi penghormatan kepada rakyat Aceh. Baru kali ini beliau melakukan hal tersebut.
belum pernah beliau lakukan di tempat-tempat lain. Aceh memang menjadi sesuatu dalam hatinya. Saya kira-kira setahun lalu, sebelum mencalonkan diri menjadi calon gubernur, pernah bertemu dengan Bapak Jokowi di Istana Negara. Ketika saya ingin menyampaikan maksud saya mencalonkan diri, dan saya sempat mengatakan kepada beliau bahwa Aceh masih banyak kekurangan. Aceh masih butuh perlindungan. Bahwa dana khusus 2% dari DAU akan habis tahun 2022. Padahal Aceh masih melarat. Saya tanya beliau, bagaimana caranya? Jawaban beliau adalah, dana khususnya kita lanjutkan. Tetapi Presiden Jokowi, masa kerja beliau akan habis tahun 2019. Padahal dana khusus kita yang kita harapkan 2022. Anda ngerti kan siapa yang naikin nanti? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkahnya, sehingga berbagai proses transisi pemerintahan sejak dimulainya tahapan pilkada sampai dengan pengambilan sumpah dan pelantikan kami pada hari ini berlangsung baik dan selamat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat teladannya telah mencerahkan akal dan budi kita tentang makna kekuasaan dan amanah, serta mengajarkan kita bagaimana menjadi pemimpin yang membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh. Perkataan yang ingin kami sampaikan setinggi-tingginya lagi kepada pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla beserta jajarannya yang telah mendukung penuh proses demokrasi di Aceh. Juga terima kasih kepada Gubernur Senior Dr. Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Senior Muzaki Manaf atas kerja kerasnya memimpin Aceh selama 5 tahun terakhir, merawat perdamaian yang berkelanjutan di Aceh serta sebagai kandidat yang terhormat dalam pilkada yang lalu. Hari ini saya kembali berdiri di sini untuk menyatakan sumpah dan menerima pelantikan selaku Gubernur Aceh. Dan bersama Wakil Gubernur Bapak Nova Iriansyah akan menjalankan amanah yang cukup berat ini dalam memimpin Aceh selama 5 tahun ke depan. Insyaallah. Hadirin yang saya muliakan, bagi saya pribadi ini adalah sumpah dan pelantikan yang
kedua sebagai gubernur. Maka kalau tadi saya sebutkan Bapak Zaini sebagai gubernur senior, saya sebenarnya gubernur senior-senior. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Aceh yang telah memberi kepercayaan kembali kepada saya. Itu pun hampir-hampir nggak dapat. Dengan kepercayaan yang sama kuatnya, saya hakul yakin bahwa bersama-sama kita akan membuat Aceh yang hebat. Aceh yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil, lebih bermartabat, dengan cahaya Islam yang memberi rahmat bagi kita semuanya. Bahwa sejak Republik Indonesia ini berdiri, telah berpuluh kali pemimpin Aceh berganti, lewat sumpah dan pelantikan seperti hari ini. Tapi adalah kenyataan, Nanggro Aceh kita ini masih terus berjuang untuk mencapai apa yang para pendahulu kita impikan, yang para endatu kita impikan. Seperti kita ketahui semua, Aceh telah melewati masa sulit yang panjang. Puluhan tahun di bawah suasana perang semenjak zaman kemerdekaan, zaman DITI, bersambung dengan zaman kudeta komunis, lalu kemudian konflik di masa GAM. Dan kini, generasi baru Aceh memiliki harapan yang besar akan perubahan kualitas hidup mereka, akan sebuah zaman yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Rakyat juga telah mencatat bahwa para pemimpin datang dan pergi dengan beragam program dan janji. Baik pada saat bumi Aceh masih kaya raya dengan gas, juga pada saat konflik bersenjata, serta pada saat perdamaian dengan membawa harapan baru akan kemajuan, akan perubahan nasib, akan perubahan mutu kehidupan. Bagaimanapun, rasa pedih dan kecewa yang pernah ada atas janji yang tak sampai, atas program yang tak berjalan, takkan membuat kita patah semangat, lalu bersikap apatis dan sinis atas kenyataan yang ada. Saya percaya kesempatan masih terbuka, dan sejarah juga membuktikan rakyat Aceh yang berjiwa patriotik bukanlah masyarakat yang mudah putus harapan. Anda setuju? Dalam banyak catatan sejarah, kita menyaksikan bahwa rakyat Aceh yang dibentuk dan dipandu oleh iman Islam selalu berikhtiar, bekerja keras untuk mewujudkan yang terbaik. Seperti yang diajarkan oleh endatu kita dalam hadis Majah, monyo tayun ngen tantu dalam bakjo di tebit nira. Yang maknanya jika kita bekerja keras mengolah sesuatu, bahkan dalam pohon ijuk pun yang keras itu, kita berhasil mengambil manisnya nira. Saya percaya etos dan semangat kerja yang dikandung oleh hadis Majah Nyan dan nilai-nilai kearifan budaya di Aceh akan terus hidup dan menjadi energi positif bagi masyarakat Aceh dalam membangun
negerinya. Negeri apa? Membangun negerinya. Negeri apa? Dijawab nanti waktu ujian. Mulai hari ini, saya memikul tanggung jawab melayani seluruh masyarakat Aceh. Dan tentu amanah yang dipercayakan kepada saya, kepada kami, memimpin pemerintahan Aceh untuk 5 tahun mendatang adalah tugas yang maha berat. Dan sangat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Aceh dan juga dari pemerintah pusat. Mulai hari ini, juga amanah itu saya pikul dan siap menjadi pelayan seluruh rakyat Aceh. Sekali lagi, seluruh rakyat Aceh. Dalam makna keseluruhan, bukan sebagian, bukan sekelompok-sekelompok. Yang berarti adalah kewajiban saya melayani tanpa mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, golongan, partai, tetapi melayani keseluruhan. Saya ingin bersikap sepenuhnya melayani, bukan dilayani. Kita semua paham bahwa proses pilkada yang sangat kompetitif, dinamis, sentimental, kadang-kadang emosional, telah membelah sebagian masyarakat kita dalam kelompok. Dan sejak hari ini, semua itu telah berakhir. Maka berhentilah saling mengejek, baik di warung-warung maupun di medsos. Saling menjelekkan, saling menepuk dada bangga, euforia, dan saling menjatuhkan. Dan semua perangai buruk yang hanya merusak persatuan kita masyarakat Aceh. Hal ini dan hari ini, semua kita adalah Aceh. Semua kita adalah satu. Yang hidup dari tanah dan air yang sama. Yang saling membagi mimpi dan harapan yang sama. Menuju masyarakat Aceh yang maju, adil, beradab, dan sejahtera, yang semuanya bisa dikatakan Aceh hebat. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan bahwa berbagai kemudahan yang terbuka bagi Aceh sesuai MOU Helsinki, baik dalam soal anggaran belanja dan pembagian hasil sumber daya alam. Belum lagi sepenuhnya mampu mewujudkan harapan dan mimpi kita akan kehidupan masyarakat Aceh yang lebih hebat. Saya ingin menggugah kesadaran masyarakat Aceh agar berpikir ke masa depan untuk berbenah dan lebih siap memanfaatkan kesempatan dan berbagai kemudahan yang ada. Saat ini boleh dikatakan ekonomi Aceh bergerak hanya dari anggaran belanja daerah saja. Ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi dan belum disertai dengan kemampuan produksi dan dukungan industri yang memadai. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Demikian juga limpah rezeki anggaran belanja daerah yang kita nikmati 1 dekade terakhir ini. Pada saatnya, dia akan pelan-pelan menipis dan berakhir. Dan selanjutnya, kita harus berdiri di atas kaki sendiri dengan kemampuan masyarakat Aceh sendiri. Dalam 5 tahun ke depan, banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Bahwa saat ini peran ekonomi sektor swasta belum begitu berkembang. Investasi dan industri masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Bahwa kita sangat rawan krisis dalam soal energi dan pangan. Bahwa
infrastruktur kita masih belum merata. Bahwa ketimpangan pendapatan masih membentuk jurang yang menganga. Bahwa sumber daya manusia Aceh yang cakap dan terampil masih jarang. Bahwa tingkat kesehatan ibu dan anak kita masih berada di daftar di bawah dibandingkan daerah lainnya. Semua itu adalah problem nyata Aceh hari ini. Singkat kata, kemanapun pandangan kita lemparkan, masih begitu banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Tentu saja ekonomi daerah harus bangun kembali dengan konsep yang tepat. Dengan misalnya ikut mempertimbangkan potensi ekonomi di kawasan Selat Melaka dan Asia Tenggara, bahkan dunia yang lebih luas. Bahwa kita harus bersikap, harus bersiap, bukan hanya mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, tapi juga harus mempersiapkan fondasi ekonomi baru yang lebih kokoh untuk pembangunan Aceh yang berkelanjutan. Berbagai infrastruktur yang telah tersedia, baik jalan maupun jembatan, jaringan listrik, teknologi komunikasi, internet yang memberikan kemudahan hidup di segala bidang, dengan segala kekurangannya, dapatlah kita jadikan sebagai modal bergerak ke level yang lebih maju di masa depan. Kita harus menyiapkan strategi daya tahan pangan dan energi yang ramah lingkungan, agar terus mampu menopang kehidupan masyarakat Aceh dari generasi ke generasi. Insya Allah, dalam memegang amanah kendali pemerintahan Aceh ke depan, kami belajar dari kekurangan dan mungkin juga kesalahan masa lalu, serta memetik pelajaran dari keberhasilan yang pernah ada untuk dilanjutkan dan ditingkatkan menjadi lebih baik. Pemerintah yang akan kita jalankan adalah pemerintah yang berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi aktif semua elemen masyarakat Aceh. Para ulama, para tokoh masyarakat, partai politik, pemerintah kabupaten kota, dan para penegak hukum. Hadirin yang saya muliakan, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerintahan baru Aceh ini akan menjalankan program yang bertujuan antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan itu akan diukur dengan penurunan angka kemiskinan di bawah angka rata-rata nasional. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan peningkatan produksi berbagai komoditas Aceh, termasuk pertanian dan perikanan. Tentu saja aspek bangunan manusia berupa nilai agama dan jati diri Aceh dilakukan dengan menguatkan pendidikan berbasis nilai moralitas Islam dalam setiap tingkatan pendidikan, dan memperkokoh eksistensi kelembagaan keislaman dalam menyebarluaskan nilai-nilai Islam. Semua hal itu dapat kita wujudkan dengan birokrasi yang kuat dan profesional, dan menugaskan mereka yang berilmu dan berkecakapan pada posisi yang tepat. Kita semua tahu Aceh diberkahi kekayaan alam dan lingkungan hidup, serta ekosistem yang adalah anugerah yang wajib kita rawat secara berkelanjutan dan lestari, serta digunakan untuk kemakmuran rakyat dengan adil. Untuk itu kita harus memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, guna menghindari rakyat Aceh dari bencana, dan berperan aktif dalam memerangi sebab dan dampak perubahan iklim
ya, baik secara nasional maupun internasional. Hadirin yang saya muliakan, kita juga mendengar dengan hati yang medis bahwa Aceh kini masuk dalam status darurat narkoba. Dan karena itu saya bercita-cita agar para remaja dan pemuda bebas dari narkoba dan berprestasi dalam seni, olahraga, dan teknologi. Saya juga ingin lembaga pendidikan kita menggali kreatif dari kejayaan Islam sebagai rahmatan lil alamin, menegakkan martabat manusia dan alam seisinya. Tentu saja mimpi itu hanya bisa diwujudkan dengan dukungan dan partisipasi seluruh Anda-Anda yang hadir di ruangan ini maupun yang di bawah tenda di luar, serta seluruh rakyat Aceh. Demikianlah saya ingin memulai tugas saya, ingin memulai tugas kami sebagai pemimpin Aceh, tugas yang berat, yang bisa-bisa tergelincir jadi musibah dengan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini amanah. Amanah yang belum tentu dapat kami pikul 100%. Siapa saja ini beramanah seperti ini, kalau dia sadar akan konsekuensinya, patutlah hatinya bergetar. Dan kami bergetar. Tolong dukung pemerintah saya, taat kepada pemerintah saya sejauh kami ini masih dalam jalan yang benar. Jagalah kami, nasihati kami apabila kami sudah mulai keluar dari garis yang benar. Insya Allah kita bersama akan mampu membawa Aceh ini keluar dari kesengsaraan. Akan mampu menciptakan Aceh ini menjadi Aceh yang hebat, yang menjadi contoh bagi provinsi lain. Aceh akan menjadi sinar yang kemilau dari barat. Insya Allah. Dan saya akhiri sambutan saya dengan memohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.